Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hibatul Wafi, NIM 212410103003. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas kuliah tamu kelas paralel commuting A. Kemarin saya ikut kelas kuliah tamu itu mengenai design thinking. Nah, apa aja yang saya bahas nanti itu yang pertama tentu saja ringkasan materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andreas Runstad, MBA, mengenai design thinking. Kemudian yang kedua itu tindak lanjut atau rencana dalam beberapa tahun ke depan, kemudian bukti hadir dan juga link presentasi YouTube. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan eh, apa itu design thinking. Jadi, design thinking itu adalah sebuah metode inovasi yang menggunakan proses berulang untuk memberikan hasil yang berpusat pada pengguna dan pelanggan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Jadi, metode ini digunakan eh, secara berulang-ulang. Prosesnya itu berulang-ulang, tidak hanya satu kali, dan juga eh, outputnya itu akan dirasakan oleh user atau pelanggan seperti itu. Next, di sini ada beberapa prinsip dasar dari eh, design thinking. Yang pertama itu adalah error adalah komponen dari proses inovasi. Jadi kalau misalkan dalam sebuah pengerjaan project ini ada sering terjadi error, itu maka bagus. Karena apa? Error itu adalah sebuah proses dari inovasi. Jadi malah kalau tidak ada error, malah tidak ada inovasi yang terjadi. Seperti itu. Kemudian cara berpikir atau solusi tidak tunduk pada batasan. Jadi kita berpikir secara luas dan tanpa ada suatu batasan. Jadi kreativitas kita di sini tidak ada batasan satupun. Jadi apa yang mau kita keluarkan, apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada batasannya. Seperti itu. Kemudian eksperimen, pengujian, dan validasi itu selalu digunakan pada pelanggan atau pengguna. Jadi setelah misalnya kita membuat sebuah project barang nih, nah kita mengeksperimen dan menguji dan juga memvalidasi itu pada user atau pengguna. Jadi bagaimana respon dari pengguna tersebut seperti itu. Kemudian budaya feedback yang konstruktif. Jadi feedback yang diberikan itu berupa konstruktif, jadi bisa membangun agar lebih baik lagi seperti itu. Kemudian prototype dan storytelling itu akan memberikan gambaran. Jadi bisa kita membuat sebuah barang, akan membuat sebuah barang dan juga kita membuat prototipe terlebih dahulu. Nah, dari prototipe itu kita bisa melihat bagaimana eh, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu dibenahi dari barang tersebut gitu. Jadi nantinya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana eh, kekurangan dan juga apa yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian perbedaan pandangan dan interpretasi. Nah, itu sangat-sangat wajar ya di mana desain thinking. Jadi perbedaan pandangan itu nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu bagaimana caranya untuk menyatukan berbagai pandangan atau interpretasi dari berbagai macam orang seperti itu. Dan juga lanjutnya itu optimis dan rasa tahu ya rasa ingin tahu itu yang tinggi. Jadi percuma kalau kita punya eh, ide gini-gini gini, cuman kita nggak optimis dengan ide tersebut atau kita nggak mau tahu apa rasa ingin tahu kita itu rendah. Jadi ya kita nggak mau nyari sesuatu yang lebih gitu, kita nggak mau nyari inovasi yang lebih gitu. Next, kita lanjut. Nah, di sini apa sih masalah yang cocok digunakan dalam design thinking gitu. Jadi yang pertama itu masalah yang mudah dan jelas. Apa sih masalah yang mudah dan jelas itu? Masalah yang kondisi awal dan target permasalahan itu jelas. Jadi awal dari masalah ini apa sih? Nah itu jelas dan juga target yang dibutuhkan itu jelas. Jadi sama-sama jelas awal dan juga akhirnya itu jelas gitu. Kemudian persetujuan dari banyak stakeholders itu diberikan. Jadi istilahnya izin lah, izin yang dikeluarkan dari stakeholders itu diberikan gitu. Jadi kan gampang gitu kan. Kemudian analisis akar permasalahan itu mudah. Jadi apa sih yang menyebabkan masalah ini? Nah itu kalau misalnya mudah itu makanya masalahnya itu mudah gitu. Lalu fokus pada analisis kebutuhan pelanggan. Jadi masalah yang jelas itu mudah yang jelas itu lebih berfokus kepada analisis kebutuhan dari user atau pelanggan seperti itu. Kemudian menghasilkan ide dan prototype. Nah, masalah yang mudah itu kan nantinya itu akan menghasilkan ide-ide dan juga prototype-prototype yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah project yang bagus gitu. Kemudian bertujuan pada incremental dan juga solusi kreatif. Nah, incremental itu sendiri adalah sebuah apa ya proses yang diulang-ulang seperti itu dan nantinya akan menghasilkan solusi yang kreatif seperti itu. Terus yang kedua itu adalah masalah yang kompleks dan juga berbelit-belit. Desain thinking juga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalahnya seperti apa? Yang pertama itu sulit untuk diberi nama dan juga didefinisikan. Jadi masalah itu kita nggak tahu. Ini kita lanjut kedua juga penjelasan atau alasan untuk masalah itu sulit diberikan. Jadi benar-benar abstrak gitu masalahnya itu apa gitu. Kita nggak bisa mendefinisikan masalah tersebut gitu. Yang ketiga itu bergantung pada pemahaman masalah. Jadi misal kita awal memahami suatu masalah itu sudah salah. Jadi nantinya solusi yang diberikan itu dapat berbeda dari seharusnya gitu. Jadi seharusnya A. Nah, solusi yang kita berikan itu malah Z gitu. Jadi kan jauh berbeda gitu seperti itu. Kemudian konsensus antara stakeholder itu sulit. Jadi apa ya? Balik ke izin nih. Izin dari stakeholder itu sulit untuk keluar atau sulit untuk turun gitu. Kemudian solusi yang diberikan itu malah misal mulai dari agak baik malah ke buruk. Lalu juga kurang benar malah ke salah gitu. Jadi kan
masalah itu semakin susah, semakin berbelit-belit gitu, nggak selesai-selesai gitu. Nah, next. Nah, di sini apa sih keuntungan yang dapat diperoleh dari sebuah bisnis jika menerapkan konsep dari design thinking ini? Jadi yang pertama itu memberikan solusi yang inovatif. Jadi misal kita dengan prinsip-prinsip dasar tadi ya, tentunya akan memberikan solusi yang inovatif. Gitu. Jadi kita sebagai pembikin, sebagai developer itu akan memberikan solusi-solusi yang inovatif bagi permasalahan yang diberikan seperti itu. Kemudian orientasi dan juga integrasi dan dari pelanggan akan terus meningkat. Soal ini ada salah tulis di bagian sini. Nah itu tuh eh, jadi pelanggan itu akan merasa, wah, misalnya kita bikin sebuah produk nih, wah ini produknya bagus nih, gini 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 gini. Nah itu akan terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Setelah kita memberikan inovasi yang terus-terusan gitu. Jadi pelanggan itu akan tidak merasa bosan dengan produk yang kita tawarkan ke mereka seperti itu. Kemudian ruang lingkup itu jelas. Jadi apa yang akan dibahas atau permasalahan dibahas itu jelas bagi bisnisnya. Misal bisnis A ini punya masalah A gitu. Nah, ruang lingkupnya itu jelas. Ya cuma di sini-sini aja, di A ini aja yang akan diselesaikan gitu masalah permasalahannya. Kemudian juga menghasilkan hasil yang nyata gitu. Dan dari inovasi inovatif tersebut nantinya hasilnya itu pasti nyata. Hasilnya itu jelas gitu. Apa yang dihasilkan seperti itu. Dan juga menurunkan resiko. Nah, di sini resiko apa? Resiko dari kegagalan. Jadi kegagalan itu pasti ada, cuman resikonya itu bisa diperkecil dengan kita menggunakan design thinking ini. Kita lanjut di sini. Nah, bagaimana sih cara ini sebenarnya ini dari pertanyaan dari audiens ya pada saat apa namanya sesi tanya jawab seperti itu. Ini bagaimana cara menemukan pasar yang sesuai gitu. Yang pertama-tama itu kita menyoroti masalah apa yang harus diselesaikan pada pasar tersebut. Kemudian kita mencari peluang resiko yang mungkin terjadi. Jadi resiko apa aja sih yang memungkinkan untuk terjadi dalam lingkup ini seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita harus menemukan ruang-peluang yang memungkinkan. Jadi dari resiko yang ada itu, bagaimana peluang-peluang yang memungkinkan untuk menyelesaikannya, gitu. Kemudian kita juga harus menentukan tantangan berdasarkan segmen pelanggan tertentu. Jadi tantangan apa aja sih yang ada atau yang bisa diterapkan dalam suatu segmen pelanggan gitu. Kemudian selanjutnya kita mengumpulkan ide dan juga memprioritaskannya. Jadi kita mengumpulkan ide-ide. Jadi ini. Nah, dari beberapa ide yang sudah kita buat tersebut, kita harus memprioritaskan mana ide yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, mana yang bisa kita laksanakan setelahnya gitu. Kemudian selanjutnya itu mengembangkan prototipe, memvalidasi, mengulang ide dan mendeskripsikan bisnis terkait. Jadi prototipe, validasi dan juga mengulang ide dan juga mendeskripsikan itu kita akan bisa eh, mengulas apa sih yang misalnya kurang dari produk yang akan kita tawarkan kepada user seperti itu. Kemudian pergi ke pasar dengan peluang tinggi. Jadi kan beberapa segmen pasar itu kan ada memiliki segmen tertentu, pasar memiliki segmen tertentu. Nah, gimana caranya kita mencari segmen pasar itu yang memiliki peluang tinggi dari produk yang kita tawarkan seperti itu. Seperti itu. Lalu eh, tentang ruang peluang. Nah, di mana kita bermain dari peluang itu? Tentu saja di ruang peluang, yaitu pencarian dan juga inovasi yang akan kita bikin. Kemudian bagaimana cara kita menang dalam peluang tersebut kan peluang kan belum tentu kita menang, belum tentu kita kalah. Jadi kita bisa memanajemen ide kita bisa kita manajemen dengan ide kreasi, terus inovasi dan segala macamnya itulah. Terus bagaimana kita cara mengaturnya? Gitu. Cara mengatur peluang ini gimana sih? Kita membuat sebuah model bisnis. Jadi desain bisnis dari tingkat atas. Gitu. Kemudian cara mengoperasikannya itu bagaimana? Bisa menggunakan roadmap atau pengembangan produk strategis gitu. Tuh. Kemudian lanjut lagi ke tindak lanjut beberapa tahun ke depan. Nah, saya sendiri tentunya setelah mendapatkan materi tersebut, tindak lanjut apa yang saya kerjakan itu adalah akan lebih mengembangkan inovasi dan kreativitas saya yang selama ini saya rasa itu masih sangat kurang gitu, inovasi dan kreativitas saya. Sesuai dengan bidang yang nantinya saya akan tekuni ke depannya seperti itu. Dan juga akan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada di design thinking gitu. Tanpa rasa takut akan kegagalan seperti itu. Jadi ya gagal sih nggak apa-apa, namun saya akan tetap mengukuhkan diri saya pasti bisa seperti itu. Nah, ini bukti kehadiran saya waktu kuliah umum. Ini saya, ini dan juga teman-teman saya seperti itu. Ini saya, ini Prof. Andreasnya. Lalu ini waktu pemaparan materinya. Saya duduk yang agak belakang di sini. Ini kemudian link YouTube-nya belum saya buat dan mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada sesuatu yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.